Berdasarkan data dari Kemen PPA, jumlah kasus kekerasan seksual meningkat dari 4.162 kasus yang dilaporkan pada 2021 menjadi 9.588 kasus sepanjang tahun 2022 atau naik lebih dari 2 kali lipat. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita akan membahasnya bersama Ketua Satgas Pelindungan Anak IDAI, Eva Davita. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas Reza. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Dok, tadi kita punya data dari Kemen PPA bahwa kekerasan seksual di tahun 2022 ini meningkat 2 kali lipat, bahkan lebih dibandingkan dengan tahun 2021. Dari kacamata Anda, apa yang menjadi penyebabnya? Ya, terima kasih Mas Reza. Memang dari data Kemen PPA terjadi peningkatan 2 kali lipat kasus kekerasan seksual pada anak dibandingkan tahun lalu. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah karena memang masyarakat sudah lebih berani untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi dan adanya kemudahan untuk melaporkan saat ini, ya karena memang sudah disosialisasikan cukup gencar oleh Kementerian PPA. Yang ketiga, mungkin memang adanya pendewasaan ya, maksudnya pendewasaan yang lebih cepat dari anak-anak sehingga mereka pun lebih banyak terpapar pornografi dan akhirnya mereka bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Ya, ataupun juga orang dewasa ya yang mereka tidak mampu melampiaskan kebutuhan seksualnya kepada orang dewasa gitu ya, mereka kemudian menyasar pada anak-anak yang memang lebih lemah. Demikian Mas Reza. Oke, baik-baik. Tadi yang cukup menarik adalah Anda katakan bahwa masyarakat lebih teredukasi begitu. Dari data tadi kita memang khawatir melihat kasus kekerasan yang semakin tinggi, tapi di sisi lainnya adalah lebih banyak masyarakat yang berani untuk melaporkan kasus ini begitu. Ya, betul. Jadi saat ini kan Kemen PPA sudah memberikan kemudahan untuk melapor melalui link atau online ya dari SAPA 129. Ya, dan juga polisian juga punya hotline 110 untuk melaporkan kasus kekerasan pada anak. Sehingga masyarakat lebih mudah sebenarnya untuk melaporkan. Namun tetap saja yang namanya kekerasan pada anak itu biasanya fenomenanya adalah seperti puncak gunung es. Tetap saja yang terlapor saat ini bisa jadi baru puncaknya dan angka kejadian sebenarnya masih lebih banyak dan kita belum tahu. Oke, tapi yang patut diapresiasi adalah sudah banyak masyarakat yang teredukasi dan berani untuk melaporkan ketika memang menjadi korban begitu. Tapi kalau dilihat lagi Dok, tahun 2022, tahun lalu, Undang-Undang TPKS sudah disahkan begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu pengaruh bahwa masyarakat sudah berani melaporkan? Bisa jadi Mas Reza, tapi kita saat ini mungkin belum terlalu banyak masyarakat juga yang memahami tentang undang-undang TPKS tadi. Ya, tapi kalau misalnya masyarakat sudah paham tentang undang-undang tersebut dan kemudian akhirnya pemerintah atau pihak berwajib bisa melaksanakan mengimplementasikan undang-undang tersebut, itu akan sangat baik sekali untuk masyarakat. Oke, baik Dok. Berikutnya kita akan melihat mengenai grafik menggambarkan kekerasan pada anak. Ini bisa kita lihat bahwa ada 25% kekerasan fisik, kekerasan untuk psikis 22%, dan juga kekerasan seksual paling tinggi mencapai 53%. Bagaimana Anda melihat data tersebut? Ya, Mas Reza, ini adalah data di awal masa pandemi. Ya, ketika anak-anak berada di dalam rumah karena mereka melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan kita terkaget-kaget karena justru laporan kasus kekerasan pada anak itu malah meningkat. Padahal kita merasa bahwa anak-anak berada di dalam lingkungan paling aman untuk dirinya. Tapi ternyata justru laporan kasus kekerasan itu meningkat dan 53%-nya adalah kasus kekerasan seksual. Nah, apa menjadi penyebabnya? Padahal berada di lingkungan keluarga, ya bisa jadi karena memang pada saat PJJ, anak-anak itu intens sekali kan dengan yang namanya gadget. Tidak hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Intens dengan gadget, mereka bisa surfing, melihat apa saja, dan mungkin pada saat yang dilihat adalah konten-konten pornografi, maka ada penyalurannya yang ada adalah orang-orang yang ada di rumah gitu kan ya, karena mereka tidak bisa keluar rumah. Penyalurannya akhirnya mereka lampiaskan kepada yang paling lemah di dalam rumah. Siapakah itu? Yaitu anak-anak. Jadi kita sangat prihatin pada awal masa pandemi karena ada laporan peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak.
Oke, Dok, ini cukup menarik. Tadi ada katakan anak seharusnya berada di tempat yang aman, yaitu di rumah. Kita juga memiliki data mengenai lokasi di mana kekerasan seksual terjadi, bahwa 53% terjadi di lingkungan rumah dan juga sebagian di sekolah. Berarti ini bisa dibilang bahwa pelaku lebih banyak berada di lingkungan yang ada di sekitar anak dan juga kenal terhadap korban, begitu? Iya, jadi sebagian besar kasus kekerasan seksual pada anak itu memang dilakukan oleh orang terdekat. Orang yang anak merasa bahwa dia aman, dia dekat dengannya dan tidak khawatir bahwa akan diperlakukan salah gitu. Tapi justru orang-orang yang terdekat yang harusnya menjaga anak ini malah memanfaatkan si anak ini. Ya, jadi begitu masa pandemi orang-orang terdekat ini yang menjadi pelaku. Dan ternyata setelah anak-anak mulai kembali ke sekolah, pelakunya bertambah. Ya, bisa dari lingkungan, dari pacar, dari orang terdekat, kemudian dari guru juga, seperti yang laporan tadi kita dengar. Oke, Dok, kami juga memiliki data mengenai kekerasan seksual, begitu ada 329 anak pada tahun 2017 sampai dengan 2019 menjadi korban kekerasan seksual secara virtual. Tadi Anda juga mengatakan pengaruh informasi yang didapatkan anak cukup banyak secara daring, begitu ya, dengan menjadi korban. Apakah ini juga berpengaruh cukup tinggi, Dok? Ya, Mas Reza, jadi semakin mudahnya akses internet saat ini, semakin banyak anak yang sudah bisa memegang gadget di usia yang sangat muda, maka kemungkinan mereka untuk terpapar dengan konten-konten negatif seperti pornografi, porno aksi, ataupun kekerasan lainnya, maka itu akan menjadi salah satu pemicu. Kemudian mereka melakukan hal yang sama, ingin mencoba-coba. Anak itu kan sifatnya ingin mencoba-coba. Dan kepada siapa dia mencoba-cobanya? Akhirnya kepada teman-temannya, ya, yang kemudian menjadi korbannya. Kalau kita lihat di apa namanya, di berita-berita gitu ya, ada anak usia 8 tahun melakukan pelecehan gitu kan kepada anak usia 5 tahun. Karena apa ya? Karena yang dia lihat gitu kan. Dia mencontoh apa yang dia lihat. Dan dia praktekkan kepada yang lebih lemah, itu yang usianya di bawah dia. Nah, jadi akses internet yang sangat mudah dan tanpa batas gitu ya, buat orang tua mungkin tidak paham bagaimana cara menjaga agar akses internet ini tidak sebebas-bebasnya dilakukan oleh anak, sehingga konten-konten yang berbau pornografi itu sangat mudah diakses oleh anak, itu juga menjadi faktor risiko. Kemudian anak semakin rentan untuk menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual online ini. Oke, Dok, kalau kita bicara mengenai dampak mengenai menjadi korban kekerasan seksual, baik itu secara virtual maupun secara langsung begitu, apakah dampaknya sama, Dok, bagi korban? Ya tentu, ya ada perbedaan ya Mas Hmm, Reza. hmm, Kalau kekerasan seksual itu adalah kontak langsung, kontak fisik langsung, maka kita akan berhadapan dengan anak-anak yang mungkin mengalami infeksi menular seksual. hmm. Kalau pelakunya adalah orang yang tidak jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, dia bisa mengalami kehamilan, ya. Pada anak bisa mengalami kehamilan. Pada anak laki-laki bisa mengalami sodomi gitu ya. Jadi ada perlukaan di daerah anusnya seperti itu. Jadi ada dampak fisiknya juga selain dampak psikisnya. Nah, pada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual secara online, mungkin dampak fisiknya kita tidak melihat, Hmm. tapi dampak psikisnya itu akan tetap terasa oleh anak. Dan berdasarkan data juga dan juga penelitian, anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual itu, kekerasan seksual, mereka kemudian akan menjadi pelaku juga di kemudian hari, gitu ya, karena mereka berusaha untuk melampiaskan, oh pengen orang lain juga merasakan hal yang sama dengan dirinya gitu ya, seperti balas dendam atau sebagai pelarian seperti itu. Jadi dampaknya berbedanya adalah kalau yang kontak langsung maka pasti ada dampak fisiknya, kalau yang kekerasan seksual online maka dampaknya lebih ke arah psikis. Oke, tapi ini tentu saja bisa dibilang menjadi mimpi buruk bagi semuanya, termasuk orang tua begitu ya. Tadi kita juga lihat dan juga sama-sama mengapresiasi laporan kasus sudah meningkat, berarti sudah banyak yang teredukasi. Namun pasti tadi Ibu juga mengatakan bahwa ini seperti puncak gunung es begitu ya, yang melaporkan sedikit tapi ternyata mungkin datanya lebih banyak yang tidak melaporkan begitu. Sebagai orang tua, apakah kita bisa melihat atau ada ciri-ciri khusus bagi anak kita yang setelah menjadi korban kekerasan seksual, baik itu virtual atau tidak, dengan anak yang tidak mengalami atau menjadi korban, Dok? Ya, Mas Reza, jadi orang tua bisa sekali mengenali sebenarnya Hmm, ya tanda anaknya mengalami kekerasan seksual.
Jadi yang pertama adalah pasti akan ada perubahan perilaku. Hmm. Yang tadinya anaknya ceria, yang tadinya anaknya periang, makannya banyak, mau sekolah, tiba-tiba berubah menjadi pendiam, mengurung diri, tidak mau makan, ada gangguan tidur, jadi susah tidur, suka mimpi buruk, kemudian ada gangguan dalam buang air besar atau buang air kecil gitu ya. Jadi ada keluhan-keluhan pada si anak yang sifatnya tiba-tiba langsung muncul, ya tidak ada angin, tidak ada hujan gitu, kok tiba-tiba anak saya berubah. Dan kalau orang tua peka, orang tua bisa melihat ada perubahan ini, sebenarnya orang tua sudah mulai bisa menginterogasi, menanyakan kepada si anak gitu ya, apa yang dialami, apa yang terjadi, dan ketika anak kemudian bercerita atau orang tua curiga, oh jangan-jangan anak saya mengalami sesuatu, bawalah kepada ahlinya, bawa ke dokter untuk memastikan apakah anak saya ini sudah menjadi korban kekerasan. Ya, setelah itu nanti dokter akan mengkonfirmasi dengan pemeriksaan dan kemudian memberikan tata laksana lebih awal. Baik itu tata laksana medis, misalnya ternyata oh ada perlukaan, oh ada tanda infeksi memang gitu ya di organ genitalianya. Dan kemudian orang tua juga dihimbau untuk melaporkan kejadian yang diduga adalah akibat kekerasan ini, dan dokter akan memberikan pendampingan bersama dengan psikolog untuk mengatasi trauma psikis yang dialami si anak. Jadi deteksi dini dengan orang tua melihat adanya perubahan perilaku, perubahan kebiasaan anak sehari-hari, adanya penolakan untuk pergi ke sekolah, adanya gangguan dalam pola tidur, gangguan pola makan, kemudian gangguan dalam buang air besar, buang air kecil, itu sebenarnya menjadi tanda awal bahwa ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak kita. Mudah-mudahan orang tua bisa lebih peka, ya. Baik, harapannya memang hubungannya cukup dekat dengan anak dan juga bisa lebih peka tadi kalau dokter katakan begitu ya. Tapi ciri-ciri tadi ini apakah juga bisa terlihat ketika anak kita menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk virtual? Sama, Mas Reza. Jadi anak yang mengalami kekerasan seksual secara virtual pun mereka akan merasakan adanya beban psikis gitu ya, sehingga akan ada perubahan perilaku. Mereka juga akan mengurung diri karena malu. Kalau misalnya ternyata, oh ini gambar saya dengan pakaian ini, dengan pose ini akan diviralkan, dia diancam gitu kan oleh predator, atau dia kemudian dikirimi gambar-gambar pornografi dan sebagainya yang itu mengganggu psikologisnya dia. Dia merasa tertekan, kok dikirimin gambar-gambar seperti ini terus misalnya, atau dipaksa untuk mengirimkan foto dirinya dalam pakaian mini misalnya. Itu tentu menjadi tekanan dan pasti akan terlihat dari perubahan perilaku si anak. Oke, baik. Ini tentunya balik lagi ini menjadi mimpi buruk bagi kita semua ketika memang ada orang terdekat kita menjadi korban. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mencegah agar kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa berkurang? Ya, untuk mencegah kekerasan seksual pada anak ini tidak terjadi atau berkurang, maka memang tidak bisa hanya oleh orang tua, tidak bisa hanya oleh guru, ya, perlu kerjasama dari berbagai macam sektor. Dari mulai lingkungan terkecil anak, dari mulai keluarga. Orang tua harus bisa memberikan edukasi kepada anak mengenai bagaimana cara menjaga organ pribadinya. Orang tua harus mengenalkan pada anak mana sih yang boleh dilihat, mana sih yang boleh dipegang, mana sih yang boleh untuk difoto gitu ya oleh orang-orang lain selain dari orang tuanya atau ibunya atau dokternya, ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh anak ketika ada yang memaksa untuk melihat, memegang atau membawa ke suatu tempat dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang memaksa dia untuk memperlihatkan organ pribadinya. Kalau misalnya anak diedukasi sejak awal tentang hal ini, maka dia akan tahu mana yang salah, mana tindakan yang salah, mana tindakan yang benar. Dan ketika dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang ini terhadap saya ini kayaknya nggak benar nih, maka dia akan kemudian melawan. Ya, kita ajarkan anak kalau ada yang melakukan hal seperti itu, maka teriak, menolak, kemudian lapor. Ya, laporkan agar aksi tersebut bisa dihentikan. Orang yang melakukan bisa dilaporkan sehingga dia tidak melakukan hal itu lagi. Ya, jadi itu adalah pertama kali upaya pencegahan yang bisa kita lakukan dari segi orang tua atau lingkungan terdekat dari anak. Yang kedua, dari lingkungan sekolah pastinya.
guru harus juga bisa mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Apa yang bisa terjadi apabila organ-organ pribadi seorang anak itu digunakan sebelum waktunya, ya, agar mereka paham konsekuensi dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan sebelum usianya, ya. Dan kemudian meningkatkan pengawasan tentunya, meningkatkan pengawasan tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga bekerja sama tentunya dengan lingkungan rumah, RT, RW. Saya rasa harus dilibatkan untuk membuat pengawasan juga, ya, terhadap apa yang terjadi di lingkungan mereka, agar ketika ada gelagat-gelagat tidak baik, ada orang-orang yang punya gelagat-gelagat yang tidak baik, suka mendekati anak-anak dan sebagainya, mereka menaruh curiga gitu ya, dan bisa kemudian mengantisipasi apakah nanti akan terjadi kekerasan, atau apabila ada warganya yang melaporkan kekerasan, maka dibantu untuk kemudian melaporkan ke pihak kepolisian, membawa ke dokter, dan juga pendampingan dengan psikolog. Nah, pemerintah juga kita harapkan sebenarnya berperan serta di sini, terutama Kementerian Komunikasi dan Informasi, ya, agar bisa bagaimana caranya agar pornografi itu tidak mudah untuk diakses gitu ya, agar pornografi itu bisa dibatasi beredarnya di internet, sehingga kita bisa melindungi anak-anak kita yang memang saat ini banyak sekali pembelajarannya itu mereka harus searching, harus mencari jawaban lewat internet dan sebagainya. Oke. Jadi butuh kerjasama banyak pihak. Baik, baik, kerjasama dari lingkungan terkecil di rumah, lalu melebar ke sekolah, dan juga sampai keterlibatan pemerintah dipentingkan di sini. Tapi salah satu yang dikatakan tadi adalah memperkenalkan mengenai tubuh, begitu ya, edukasi seksual, kesehatan reproduksi. Tepatnya ini di usia berapa untuk diperkenalkan kepada anak untuk mencegah supaya mereka tidak menjadi korban ini, Dok? Ya, sebenarnya yang paling dini adalah di usia balita, Mas Reza. Anak-anak balita tuh harus tahu gitu bahwa mereka punya organ pribadi yang tidak boleh dilihat, disentuh oleh sembarang orang. Jadi ketika mereka bermain di luar rumah, ada yang berusaha untuk melakukan sesuatu kepada mereka, mereka bisa mengatakan tidak, nggak boleh sama mama gitu kan ya, dan kemudian mereka bisa lari melaporkan kepada orang tuanya. Jadi di usia balita, anak sudah harus diperkenalkan organ pribadinya. Nah, dengan beranjaknya usia, di usia sekolah, ditambah lagi informasinya. Tidak hanya mengenai area privasi yang harus mereka jaga, tapi mereka harus dikasih pemahaman bahwa kalau organ-organ pribadinya itu ada yang melakukan sesuatu kepada organ pribadinya di luar waktunya, maka mereka bisa mengalami kehamilan, mereka bisa mengalami sakit, infeksi, dan sebagainya. Jadi begitu Mas Reza, mudah-mudahan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi itu bisa dilakukan sedini mungkin, setidaknya mulai dari usia balita. Oke, Dok, satu lagi terakhir, harapan kita tentu tidak menjadi bagian dari korban begitu ya, tapi ketika anak kita menjadi korban, tadi harus dilaporkan, tapi mungkin bisa diinformasikan kepada kami, dilaporkan kemana, Dok? Ada hotline khusus mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Ya, betul Mas Reza. Jadi bagi orang tua yang mencurigai atau mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan, apakah kekerasan seksual atau kekerasan lainnya, bisa melaporkan secara online ke SAPA 129. Itu adalah hotline untuk pelaporan kasus kekerasan pada anak dari Kementerian PPA, dan juga kepada kepolisian di hotline-nya 110, atau kalau di daerah ada unit perlindungan terpadu perempuan dan anak atau UPT di PPA, ya, di masing-masing daerah ada, orang tua bisa membawa ke sana dan nanti akan didampingi oleh petugas-petugas di UPT di PPA untuk mendapatkan advokasi, baik itu untuk ke jalur hukum ataupun ke rumah sakit untuk mendapatkan visum, dan juga untuk mendapatkan pendampingan psikologis. Oke, begitu, baik. Mas Riza. Kita sama-sama jaga anak kita supaya tidak menjadi korban. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ketua Satgas Pelindungan Anak IDAI, Eva Davita. Selamat malam. Selamat malam.